Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin dengan NIM 24062070. Saya dari Prodi D3 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu sejarah pertumbuhan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pendahuluannya, pentingnya bahasa dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi dan identitas budaya. Latar belakangnya, bahasa Melayu sebagai lingua franca, asal-usul bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di Kepulauan Nusantara. Pengaruh kolonialisme Belanda dan interaksi dengan bahasa daerah. Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sejarah pertumbuhannya: 1. Bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu sejak abad ke-7. 2. Pengaruh bahasa daerah, beragamnya bahasa di setiap suku. 3. Proklamasi Kemerdekaan 1945, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keempat, Sumpah Pemuda tahun 1928, Ikatan Pemuda untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Manfaat bahasa Indonesia yaitu: 1. Persatuan dan kesatuan, membangun rasa kebersamaan di antara masyarakat. 2. Sebagai akses pendidikan, mempermudah akses pendidikan bagi semua warga negara. Yang ketiga, pengembangan budaya, memfasilitasi pengembangan seni dan sastra. Pembahasan sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Yang pertama, asal-usul. Bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak abad ke-7 sebagai lingua franca yang di wilayah Nusantara. Bahasa ini digunakan untuk perdagangan dan komunikasi antar suku. Yang kedua, perkembangan sejarah. Proklamasi Kemerdekaan 1945, yaitu setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Hal ini memperkuat posisinya sebagai simbol identitas nasional. Yang kedua, pembahasan kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa pendidikan. Sekolah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, memfasilitasi proses belajar mengajar di seluruh tanah air. Yang kedua, bahasa sebagai bahasa seni. 1. Pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan pemerintahan dan hukum, menjadikannya alat komunikasi tingkat nasional. Yang ketiga, pembahasan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Alat komunikasi antar suku. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara berbagai suku dan budaya di Indonesia, memfasilitasi interaksi sosial. Yang kedua, sebagai identitas nasional, simbol persatuan. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas bangsa, menciptakan rasa keberagaman di antara masyarakat yang beragam. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan berperan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Sebagai bahasa resmi dan alat komunikasi utama, bahasa ini tidak hanya berfungsi untuk menyatukan masyarakat yang beragam, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.